Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut pada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, kami tidak tahu. Maka Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah Injil Tuhan. Kebenaran pangkal keselamatan. Saudara yang terkasih, para imam kepala dan para tua-tua Yahudi mempertanyakan kuasa dan otoritas Yesus karena ia bisa mengadakan tanda-tanda heran. Ada dua pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus, yaitu tentang jenis kuasa yang ia terima dan siapa yang memberikan kuasa itu. Pertanyaan itu muncul karena mereka sendiri tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa. Mereka juga cemburu dan iri hati kepada Yesus. Mereka merasa terancam dan tersisih karena Yesus semakin terkenal. Banyak orang kagum dan takjub karena pengajaran dan mujizat-mujizatnya. Yesus yang adalah Allah membaca gerak batin mereka. Ia mau mengatakan kepada mereka hal-hal yang menyelamatkan. Inti dari keselamatan yang bahwa Yesus adalah kasih yang menyerahkan diri. Maka orang dituntut untuk percaya. Dengan membuka hati dan mempercayai kehadiran Allah yang menyelamatkan, orang terkontrol untuk tidak menjebak sesamanya seperti yang dialami Yesus dari imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi. Iman itulah yang dituntut dari kita, sehingga dengan mata sederhana, hati yang polos, kita berusaha menjalani hidup apa adanya sambil terus menggantungkan diri pada Tuhan sumber kekuatan kita. Saudara yang terkasih, kita sedang menjalani masa Advent, masa di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita rindu menyambut kehadirannya dalam hidup kita. Selama penantian ini, kita hendaknya belajar menghormati dan menghargai sesama sebagai pribadi yang patut dikasihi apa adanya. Kita hendaknya menghormati, menghargai sesama tanpa mempertanyakan status seseorang. Itulah kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita melalui Yesus yang akan lahir ke dunia. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Ajari kami memahami kuasa-Mu yang melampaui segala pengertian kami. Buatlah kami rendah hati dan terbuka untuk menerima dan mengakui kuasa-Mu yang sedang berkarya dalam hidup kami lewat siapapun yang berkehendak baik dan berperilaku benar.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.